Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Trisna Ayu. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah yaitu Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum dengan dosen pengampu yaitu Bu Ermawati. Untuk adik-adik yang baru saja tamat dari SMA, SMU dan sederajatnya yang masih bingung mau masuk universitas apa atau perguruan tinggi apa, di sini saya mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kenapa harus di UIN SS Jambi? Karena di zaman sekarang, di tengah arus yang memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, di era selalu mempertentangkan produk ilmu dengan agama, maka di UIN mencoba untuk menyatukan hal tersebut dan memandangnya sebagai satu kesatuan yang memiliki sumber yang sama. Di UIN SS Jambi ini, basis ilmu yang diajarkan menyatu dengan prinsip dan nilai ajaran Islam. Dengan demikian, lulusan UIN SS Jambi ini tidak hanya diharapkan cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ketakwaan dan ilmu pengetahuan diharapkan seiring dan berpadu dalam satu kepribadian mahasiswanya. Di UIN SS Jambi ini terdapat beberapa fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Pasca Sarjana. UIN SS Jambi ini juga terdapat visi dan misi, diantaranya adalah: jadi yang masih bingung ingin masuk perguruan tinggi mana dan apa, ayo bergabung bersama kami saja di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selamat yang sudah masuk ke UIN SS Jambi atau kalian yang masuk ke universitas yang kalian inginkan. Ingat, dimanapun kalian menempuh perguruan tinggi, hanya kalian yang mampu merubah kepribadian dan masa depan kalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Ia lahir dari keluarga petani pada tahun 1849 Masehi di desa Mahalat Nas, Delta Nil, dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ia merupakan salah satu figur penting dalam Islam pada abad ke-20. Di tempat asalnya Mesir, ia dikenal sebagai ilmuwan besar dan serta seorang pembaharuan dalam dunia Islam. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Ayahnya mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam yaitu Umar bin Khattab. Pada saat usia 12 tahun, Muhammad Abduh mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dalam waktu 2 tahun. Saat umurnya menginjak 13 tahun, ia belajar di Masjid Al-Akademi Ahmadi di kota Provinsi Tanta. Namun, ia tidak begitu betah di Tanta karena sistem pendidikan yang ia anggap kaku. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Pada saat Abduh berumur 16 tahun, tepatnya tahun 1865 Masehi, Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal itu hanya berlangsung 40 hari, karena ia harus pergi ke Tanta untuk belajar kembali. Pamannya Muhammad Abduh adalah seorang syekh atau guru spiritual Darwis Khaidir, seorang sufi dari tarekat Sazili dan merupakan seorang yang berpengetahuan luas dan penganut paham tasawuf. Beliau telah membangkitkan kembali semangat belajar Muhammad Abduh terhadap ilmu dan agama. Namun Muhammad Abduh juga tidak lama bersama pamannya Syekh Darwis, karena pada tahun 1866 Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo untuk belajar di Al-Azhar.
di Al-Azhar pada tahun 1872, tepatnya Muhammad Abduh berumur 23 tahun. Ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani di Kairo. Dan pada saat itu Muhammad Abduh mengikuti diskusi dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani, seorang aktivis politik yang gencar menyuarakan persatuan Islam. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1877, Muhammad Abduh menjadi guru di Al-Azhar dan Dar al-Ulum, tempat belajar baru. Di sekolah-sekolah tersebut, Abduh mengajarkan filsafat, sejarah, dan sosiologi. Pada tahun 1880, ia diminta untuk mengedit Peristiwa Mesir, lembaran resmi. Namun, kehidupan Abduh tidak dapat dikatakan tenang tanpa permasalahan. Ketika pemberontakan Kolonel Urabi terjadi pada tahun 1882, Abduh dikatakan terlibat dan diasingkan. Pada tahun 1884 sampai 1885, Muhammad Abduh menghabiskan waktunya hanya untuk melakukan pengembaraan sebelum akhirnya ia menetap di Beirut. Di kota itu ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar. Pada tahun 1888 ia kembali ke tanah kelahirannya, Mesir, di mana ia menjadi tokoh yang dikenal. Dan setelah kembali ke Mesir, ia menggiatkan kemajuan pendidikan sebagai landasan utama pembaharuan di Mesir dan di dunia Islam. Muhammad Abduh berusaha menegai antara ajaran Islam dan budaya Barat. Untuk tujuan ini, ia tak henti-hentinya mendesak para tradisionalis di Mesir. Selain mengusahakan pembaharuan, ia juga menangkis tulisan para penulis Barat yang menurutnya salah dalam memahami Islam. Tulisan-tulisan Muhammad Abduh ada cukup banyak, di antaranya kitab-kitab religius. Ada beberapa judul yang sangat dikenal seperti Risalat Al-Tauhid, terbit pada tahun 1897. Sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan teologinya, dan di antara karya-karyanya itu yang paling ambius adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim, dan masih banyak lagi karya-karyanya. Setelah meninggalnya Muhammad Abduh pada tahun 1905, pemikiran Muhammad Abduh disebarluaskan oleh muridnya Rashid Ridha. Tidak dapat dipungkiri, ide-ide Abduh dipenuhi dengan antusiasme yang besar, tetapi juga harus menghadapi tantangan yang besar. Bahkan ide-ide modernisme yang diusungnya masih menjadi perdebatan, khususnya modernisme dunia Islam sekarang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.